Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel saya. Untuk kali ini saya akan menginformasikan atau isu tentang kelas standar akan diberlakukan mulai 1 Januari 2023. Mari simak informasi dan keterangannya. Karena saya sebagai masyarakat, informasi ini akan saya sampaikan dengan bahasa Indonesia dan juga ada sedikit bahasa mengapak. Semoga komunikatif dan tidak menimbulkan mispersepsi. Namun saya menyampaikan informasi tentang tema tersebut sesuai dengan referensi yang saya dapatkan di medsos melalui webinar, juga dokumen-dokumen lain. Semoga informasi ini benar-benar up to date, yaitu dari narasumber kita Bapak Sundoyo, Sarjana Hukum, MKM, MHum. Beliau sebagai Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kemenkes RI. Juga Dr. Rita Rogayah, SPPK Mars, Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan. Juga Bapak Mutakin, anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional yang disingkat DJSN. Program Jaminan Kesehatan Nasional atau Kartu Indonesia Sehat yang disingkat JKN KIS rencananya akan mengubah penerapan kelas pelayanan di fasilitas kesehatan, tentunya rumah sakit, dari kelas 1, 2, dan 3 menjadi kelas rawat inap standar yang disingkat KRIS atau kelas tunggal. KRIS JKN ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional SJSN. Dalam pasal 19 ayat 1 disebutkan, jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. Kemudian di pasal 23 ayat 4, dalam hal peserta membutuhkan rawat inap di rumah sakit, maka kelas pelayanan di rumah sakit diberikan berdasarkan kelas standar. Itu amanatnya. Pemerintah kemudian juga menerbitkan peraturan presiden atau Perpres nomor 64 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Perpres 82 2018 tentang jaminan kesehatan. Dalam pasal 54A sebagai berikut, untuk keberlangsungan pendanaan jaminan kesehatan, Menteri bersama kementerian lembaga terkait, organisasi profesi dan asosiasi fasilitas kesehatan melakukan peninjauan manfaat jaminan kesehatan sesuai kebutuhan dasar kesehatan dan rawat inap kelas standar paling lambat dalam Desember 2022. Lalu di pasal 54B, manfaat sebagaimana dimaksud dalam pasal 54A diterapkan secara bertahap sampai dengan paling lambat tahun 2022.
dan pelaksanaannya dilakukan secara berkesinambungan untuk meningkatkan tata kelola jaminan kesehatan. Selanjutnya, dalam PP nomor 47 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perumahsakitan pasal 18 menyebutkan jumlah tempat tidur rawat inap untuk pelayanan rawat inap kelas standar paling sedikit 60% untuk rumah sakit pemerintah pusat dan daerah, serta 40% untuk rumah sakit swasta. Jadi itu ya, kalau kelas standar itu, kalau rumah sakit pemerintah baik pusat maupun daerah itu harus menyediakan 60% dari tempat tidur yang ada. Misalnya kalau di kelas C yang menurut Permenkes 14 tahun 2021 itu tempat tidur kelas C itu antara lain 100 ya, yang 60% untuk kelas standar ya, sedangkan yang swasta 40% untuk kelas standar ya, jadi beda ya, beda kalau yang pemerintah 60%, yang swasta 40%. Ini alasan juga kenapa seperti itu disampaikan oleh Pak Sundoyo, karena selama ini kalau pemerintah masih ada subsidi dana dari pemerintah, yaitu berikutnya pada pasal 84 huruf B mempertegas pelayanan rawat inap kelas standar diterapkan paling lambat 1 Januari 2023. Mari kita sebagai masyarakat bisa barangkali memantau ya secara independen ya, tetapi tentunya dengan norma etika yang sesuai dengan apa ya, norma yang ada ya. Yang penting sebagai masyarakat itu mempunyai hak untuk memantau ya, ini yang penting mari kita pantau bersama. Terus menurut anggota DJSN Mutakin menjelaskan, ini jawaban keraguan kita ya, apakah nanti menjadi kelas standar itu dapat meningkatkan mutu pelayanan atau tidak. Ternyata keraguan sebagai masyarakat ini dijawab oleh anggota DJSN Mutakin. Kebijakan kelas rawat inap standar ini dibuat berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas yang menjadi salah satu dan prinsip jaminan kesehatan nasional. Hal ini berarti setiap peserta jaminan sosial memiliki kesamaan dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis yang tidak terikat ya, sekali lagi sesuai kebutuhan medis yang tidak terikat dengan besaran iuran yang telah dibayarkan. Ya, di sini juga kebutuhan medis dan non medis yang terkait dengan perawatan ataupun pengobatan ataupun tindakan selama di dalam rumah sakit. Mutakin juga menegaskan kelas standar ini bukan berarti kelas minimal, melainkan mengacu pada standar yang ditetapkan. Apalagi pemerintah ya, sekali lagi apalagi pemerintah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan selalu mengadakan kerjasama. Ya, ini yang perlu diketahui. Saya ulangi lagi bahwa kelas standar itu bukan kelas yang minimalis, bukan yang rendah, tetapi ada standarisasi mutu. Jadi ketika rumah sakit ingin bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, ada proses kredensialing, maka ada standarisasi yang harus dipenuhi. Jadi ini memang
janji dari Bapak Utakin ini memberi jawaban akan keraguan-raguan masyarakat. Bagaimana nanti kalau menjadi kelas standar, apakah bermutu, lebih bermutu, atau malah berkurang, atau hanya sama. Itu berarti tidak ada perubahan ya. Berikutnya ini kriteria ya, biar masyarakat tahu ya, antara lain ya, diterangkan oleh Sundoyo dan Dr. Rogayah itu, bahwa kelas rawat inap standar ini kalau peserta PPI ya, kalau peserta PPI itu yang mandiri ya, yang mandiri itu ditempatkan di kamar atau ruang maksimal 4 tempat tidur ya. Jadi kalau yang BPJS mandiri. Tetapi kalau yang maksudnya, saya ulangi lagi, yang non PPI ya, sekali lagi non PPI itu yang mandiri ya. Yang mandiri itu maksimal 4 tempat tidur satu kamarnya ya. Jadi kalau yang PPI ya berarti yang mendapat iurannya, mendapat subsidi atau mendapat iuran dari pemerintah, anggaran pemerintah, berarti satu kamar ada 6 tempat tidur ya. Jadi itu bedanya di situ. Kalau kelas standar itu ada 2 ya, ada 2, yang 4 maksimal ya, maksimal 4 tempat tidur, yang satu maksimal 6 tempat tidur untuk peserta yang PPI. Jadi itu gambaran sekilas saja ya. Di situ juga nanti ada kriteria ruangannya ya, luasnya berapa, fasilitasnya apa, itu ada secara teknis. Tapi kita sebagai masyarakat rencananya seperti itu, tahu rencananya bahwa yang namanya standar seperti itu. Nah, yang lain-lainnya untuk apa, pertanyaan kita itu kan, kalau swasta itu yang 60% itu bisa untuk privati, kelas privat. Terserah kebijakan rumah sakitnya, tapi itu regulasinya seperti itu. Sedangkan untuk yang pemerintah hanya 40% yang untuk non kelas standar ya. Yang swasta dapat 60% yang non standar ya. Jadi itu, saya ulang lagi, yang rumah sakit pemerintah baik pusat maupun daerah yang dapat tempat tidurnya itu 60% untuk kelas standar, yang swasta itu 40% yang untuk kelas standar. Jadi itu penjelasan singkatnya ya. Tentunya ada yang akan menjelaskan lebih detailnya lagi, tentunya yang berkompeten menerangkan ini, karena saya hanya sebagai masyarakat menjelaskan kepada masyarakat yang sederhana saja. Terus ini juga tambahan menurut Pak Sundoyo ya. Ini ke depan juga tidak ada lagi sistem rujukan berjenjang ya. Maksudnya kalau sekarang ini kan dari ya, kalau memang kalau yang dimaksud di sini adalah dari rumah sakit, misalnya C ke B, B ke A ya, itu tidak ada lagi ya. Tidak ada lagi berjenjang. Yang ada adalah sistem rujukan secara kompetensi ya. Jadi ya, contoh nyatanya itu di Wonosobo kok walaupun tipenya C punya subspesialis ya, subspesialis ya, subspesialis jantung misalnya. Di Purwokerto, di Margono yang sekarang tipe B tidak punya ya. Bisa Margono itu merujuk ke Wonosobo ya. Jadi berdasarkan kompetensi dari SDM-nya dan tentunya sapras penunjangnya ya, bukan lagi berdasarkan
tipe kelas. Ya. Ini kedepannya seperti itu. Ini menurut beliau. Ya. Karena disebutkan juga kalau yang selama ini memang ada kendala, ini hanya contohnya kasus ya. Misalnya ada SDM yang sudah subspesialis di Wonosobo misalnya, atau di kota-kota lain, ini ya contoh saja, se-Indonesia misalnya. Ternyata di tingkat kabupaten tidak ada rumah sakit tipe B atau A. Dia harus pindah ke rumah sakit lain yang punya rumah sakit tipe A atau B. Ini antara lain. Dia mencontohkannya seperti itu. Ini contoh kasus. Tapi bahwa ke depan tentunya bekerjasama dengan BPJS tentang nanti sistem penganggarannya, apalagi juga ada isu akan digunakan tarif tunggal ya. Ini juga perlu kita pantau bersama bagaimana nanti ke depannya tentang realisasi kelas standar. Semoga saja saya sebagai masyarakat, apapun kebijakannya, kami sebagai masyarakat mendukung, dan tentunya apapun kebijakan masyarakat tentunya untuk kebaikan masyarakat ya, untuk goalnya adalah untuk kesehatan masyarakat, karena ini di bidang kesehatan. Mudah-mudahan dengan kelas standar masyarakat akan menerima pelayanan yang bermutu ya, sesuai dengan janji dari Bapak Mutakin tadi. Itu saja, semoga video kami dapat sedikit menyampaikan informasi yang bermanfaat tentang isu pemberlakuan kelas standar. Mohon maaf apabila ada kekurangannya, silahkan berkomentar di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.